Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Waalaikumsalam saatnya warahmatullahi wabarakatuh. kita dalam kegiatan untuk melengkapi tugas daripada demonstrasi kontekstual untuk CGP Rekognisi Angkatan 10, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, bersama Bapak Fasilitator Bapak Supai. Saya, Syahrul Rozi, berperan sebagai coach dalam sesi pertama ini. Yang kedua adalah Bu Khairunisa, berperan sebagai koci, dan Bu Fitriatus Sadia berperan sebagai observer. Kegiatan kita hari ini itu berjalan sebanyak 3 step atau 3 tahap. Nanti kita secara bergantian akan melakukan kegiatan tersebut. Baik, bagaimana keseruan kita di kegiatan hari ini? Mari kita mulai dengan menghadirkan koci dan menghadirkan coach dalam kegiatan di sesi pertama ini. Kita mulai. Selamat sore, Bu Khairunisa. Selamat sore, Tadi Bu Pak. Khairunisa menghubungi saya untuk kita bisa bertemu di kegiatan virtual ini. Kira-kira ada apa? Tujuan apa dalam kegiatan di sore hari ini? Kok Bu Nisa dengan menjapri saya terkait dengan kita bertemu hari ini? Oke. Ya, sebelumnya saya terima kasih sekali Pak Rozi sudah membalas pesan saya dan berkenan untuk menjadi teman saya ngobrol kali ini yang mungkin saya butuh pencerahan nih dari Pak Rozi. Di salah satu murid saya Pak, ada yang namanya Heru. Bapak pasti tahu seorang Heru ini dia itu nggak tahu kenapa pengennya itu nggak mau berbagi dengan temannya, inginnya itu Heru ini sendiri aja gitu. Baik, Bu Nisa, di sini saya tangkap bahwasannya Bu Nisa itu ada problem dalam pembelajaran terkait dengan kehadiran siswa atau murid yang bernama Heru. Dia sedikit tidak sesuai dengan apa yang ada di pembelajarannya Bu Nisa. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan Bu Nisa untuk bertemu dengan saya, kira-kira sudah ada rencana terkait dengan tujuan tersebut Bu, di kegiatan hari ini? Ya, rencana saya sih sepertinya saya akan bertemu dengan Heru untuk menanyakan bagaimana sih kesiapan belajarnya terlebih dahulu, lalu akan saya bicarakan kepada Heru juga bahwasanya belajar itu harus bersama dengan teman-teman, tidak boleh sendiri dan ya kalau bisa berkolaborasi begitu Pak Rozi. Lah saya tuh bingung Pak, bingungnya itu si Heru ini kayaknya susah banget ya untuk diajak kolaborasi. Waktu itu sih saya sudah pernah menegur Pak, tapi selintas menegur saja, tapi belum sempat untuk memanggil Heru. Nah, tujuan saya nantinya juga langkah ke depan saya juga harus memanggil memanggil Heru sepertinya, begitu Pak. Dari kita bertemu ini, apakah di tujuan Bu Nisa untuk bertemu dengan saya ini sudah ada planning akhir gitu Bu terkait dengan tujuan tersebut? Saya memang maunya seperti ini dengan Heru ketika sudah bertemu dengan Rozi. Oke. Harapan saya tujuannya setelah saya bertemu dengan Pak Rozi tentunya si Heru ini mau Pak untuk berkolaborasi. Lah kiat-kiatnya yang seperti apa ini saya masih bingung untuk membangun kedekatan bersama Heru. Tentunya karena saya adalah guru perempuan dan Heru adalah seorang murid laki-laki, apalagi yang sudah dewasa, Pak. Jadi saya butuh sepertinya saran dari Pak Rozi untuk menjadikan Heru ini mungkin sebagai teman saya dulu atau bagaimana begitu Pak Rozi. Siap. Tapi Bu Nisa sudah membuat pertemuan ini secara matang ya. Artinya dengan beberapa yang sudah ada di pikiran Bu Nisa terkait dengan permasalahan di proses pembelajaran di kelas dengan Heru itu sudah dipikirkan matang-matang ya dalam pertemuan ini ya.
Ya, sudah Pak. Sudah. Kalau saya ingin apa yang saya sampaikan, apa untuk yang dengan Heru ini bagaimana sikapnya, itu sudah. Tapi saya lebih kepada bagaimana bisa goals-nya itu tercapai begitu Pak Rozi. Saya Baik, setengah-setengah gitu Pak, mau baik, manggil baik. iya Pak enggak kayak gitu Pak Rozi. Baik, Bu Nisa, sudah saya tangkap di sini di proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Nisa di kelas. Ternyata si Heru ini selalu menyendiri tanpa berhubungan atau memiliki reaksi dengan teman-temannya. Saya sudah menangkap terkait dengan tujuan pertemuan kita hari ini. Kira-kira dalam apa ya, kesempatan yang sudah kita lakukan saat ini dari skala 1 sampai 5 itu berapa ketercapaian terhadap tujuan yang kita bicarakan sebentar lagi? Ketercapaian harapan maksimal di 5 Pak, tapi saya akan mencoba itu untuk bisa kurs benar-benar. Kalau harus ini ya Pak ya, harus optimis biar si Heru ini juga mau berkolaborasi bersama temannya. Tapi kalau melihat dari titik di mana Heru ini mempunyai sifat dan karakter yang mungkin tidak sama dengan teman yang lainnya, maka saya sedikit pesimis Pak. Mungkin di skala 3 untuk ketercapaiannya Pak. Ya, dari skala 1 sampai 5, Bu Nisa dalam pertemuan ini di awal sudah memilih di skala 3, di skala tengah-tengah. Karena Bu Nisa berperan sebagai guru perempuan, sementara Heru sebagai anak laki-laki, Ya. murid laki-laki. Baik, Ibu. Dari kekuatan atau apa ya, solusi-solusi yang mau Ibu jabarkan terkait dengan permasalahan ini ke depan, dan kira-kira dari kesempatan yang itu, apakah sudah ada tercetus sebuah ide yang bisa Bu Nisa berikan terkait dengan problema yang dihadapi oleh Bu Nisa di pembelajaran tersebut? Kalau untuk itu mungkin ini Pak, saya akan berusaha bagaimana si Heru ini bisa berkolaborasi bersama teman-temannya dengan mencarikan teman, mungkin 1 teman atau 2 teman terlebih dahulu. Ya. Mungkin cara seperti itu dia akan nggak bisa langsung membalikan telapak tangan Heru langsung bisa berkolaborasi, mungkin begitu Pak. Saya juga akan memahami sifatnya anak juga gitu, tapi melihat bagaimana kesiapan anak bisa berkolaborasi dengan temannya. Oke, yang saya tangkap di sini dengan memasangkan dengan rekan sebangkunya 2 atau 3 teman yang akhirnya dia bisa terbuka gitu ya, Bu. Oke, Ya. dari sedikit solusi yang diberikan oleh Bu Nisa, kira-kira kalau ada hambatan lain, Bu, adakah opsi di mana Bu Nisa memberikan solusi lain terhadap kegiatan tersebut? Plan Ya, B plan B. saya mungkin saya akan bekerja sama bersama dengan ini Pak Rozi, dengan guru BK ya. Karena saya kayaknya butuh guru BK untuk menangani anak ini Pak. Karena mungkin dari karakternya yang mungkin saya masih kurang begitu memahami meskipun saya wali kelasnya, tapi saya tuh merasa anak ini tuh sedikit introvert sehingga saya tidak bisa melihat bagaimana sifat dan karakter sesungguhnya. Jadi mungkin saya minta bantuan guru BK, Pak, begitu. Oke, siap. Sudah saya tangkap ada beberapa opsi yang sudah Ibu berikan terhadap pemaparan di pertemuan kali ini, dan opsinya luar biasa kalau menurut saya. Memang harus ada plan A, harus ada plan B yang sudah dipaparkan oleh Bu Nisa itu. Saya harap dan saya juga nanti bisa membantu juga dengan permasalahan yang ada di pembelajaran Bu Nisa terhadap yang namanya Heru tersebut. Kira-kira dari 2 solusi tersebut, rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menggapai opsi A atau opsi B tersebut? Rencana, mungkin selalu ini Pak, optimis aja sih ya, optimis bagaimana caranya bisa suasana kelas di dalam, kelas saya yang menjadi wali kelas ini bisa kondusif kembali, bisa bagaimana anak-anak bisa interaksi bersama Heru, dan Heru ini bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa apa ya, bersosialisasi Mbak, biar tidak sendiri. Kadang memang menangani anak introvert itu sedikit, perlu ekstra sabar begitu Pak Rozi. Benar, Jadi benar. kiat-kiatnya
saya akan mencoba terlebih dahulu. Gitu, Ya, Pak. untuk di plan A sama plan B gitu, Be ya. Ya, Dari dua plan masing-masing. itu skala prioritas yang paling tinggi di mana, Ibu? Skala prioritas saya akan mendahulukan yang pertama, Pak. Saya akan Yang mendekatkan menggandeng dengan siswa itu ya. anak-anak. Iya. Siap. Kalau Eh, itu tidak berhasil, maka nanti saya akan coba bersama dengan guru BK. Oke, kira-kira itu apakah sebagai strategi yang tepat menurut Bu Nisa sendiri terkait dengan menggandengkan atau menggabungkan Ah, 2 atau 3 teman sebayanya di lain bangku ataupun dengan sesama bangku untuk supaya Heru yang tadinya introvert itu bisa terbuka? Oke, kalau menurut saya sih sudah bagus. Menurut saya Pak ya, Ya, ini siap. minta saran dari Pak Ya, Rozi gimana gitu ya mungkin ya. ya. Kalau dari saya itu mungkin sudah pilihan terbaiknya Pak, yang mana anak itu biar bisa bersosialisasi meskipun hanya dari teman sebangkunya depan kanan kirinya begitu Pak Rozi. Oke, siap. Kira-kira ada nggak jangka waktu untuk eksekusinya itu kapan bisa dimulai dan kira-kira keberhasilan itu seberapa lama Oke. yang untuk dilakukan? Kalau kapan dimulai saya ingin secepatnya Pak, karena di kelas saya tuh gimana Pak ya, anak-anak itu sering sekali curhat ke saya ya, siswa yang lainnya bahwa si Heru ini sangat tidak bisa berteman dengan yang lain, kalau mempunyai tugas-tugas dan yang lainnya selalu diambil sendiri. Jadi mungkin saya akan lebih, mempercepat sepertinya Pak Rozi, saya itu sudah galau beberapa hari dan mungkin saya akan mencoba mulai dari minggu depan mungkin, dan itu nanti di, goals-nya saya harapkan agar bisa 2 bulan kayaknya, Pak. 2 Saya akan bulan ya? coba plan A, ya 2 Ya, bulan. Setelah luar itu kalau memang plan A itu tidak bisa, ya akan saya hubungkan bersama dengan guru BK Luar di luar biasa ini Bu kita. Nisa nih. Oh, pertemuan kita sudah membawa sebuah sedikit banyak sudah terbentuk sebuah solusi sebetulnya yang datangnya dari Bu Nisa sendiri. Tadi sudah ada plan A terkait dengan siswa Bu Nisa yang introvert, terus juga ada upaya dari hal tersebut dimulai dari kapan. Bu Nisa sudah menginginkan plannya itu dimulai dari awal pembelajaran besok ini dan rencananya itu sudah bisa berhasil selama 2 bulan. Itu luar biasa ya Bu Nisa. Kira-kira Bu Nisa, kita berandai-andai ya, apabila upaya tersebut terdapat hambatan, katakanlah si Heru ini dia tidak banyak terbuka. Dari plan A sudah dilakukan, dari plan B sudah dilakukan. Nah, kira-kira apa yang akan diupayakan oleh Bu Nisa terhadap hal tersebut? Plan C ini ya jadinya Pak Rosi ya? Nah, akhirnya timbul plan C. Menurut Bu Nisa plan C-nya seperti apa? Mungkin plan C-nya saya akan ini Pak, menghadapkan ke Pak Rozi aja deh selaku kepala sekolah saya. Ya, Karena 2 plan yang menurut saya sudah bagus itu masih ternyata si Heru ini belum bisa, maka mungkin satu-satunya yang dalam tanda kutip akan ditakuti oleh seorang Heru mungkin bisa jadi Pak Rozi selaku kepala sekolah, begitu oke. Pak. Terima kasih Bu Nisa. Mungkin ke depan tidak bisa kita kalau tidak berkolaborasi dan alhamdulillah dengan pertemuan ini kita sudah sedikit membuka wawasan daripada Bu Nisa sendiri terkait dengan solusi ke depan bagaimana Heru itu bisa terbuka. Terakhir Bu Nisa, untuk kegiatan apa yang menjadi komitmen dari Bu Nisa sendiri terhadap rencana yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan di minggu pertama dari proses pembelajaran dan di 2 bulan setelah kita melakukan aksi bersama Heru. Oke. Komitmen dari saya tetap ingin si Heru menjadi siswa yang bisa dan mampu berkolaborasi dalam dekat ini sesuai dengan tujuan saya yaitu 2 bulan. Semoga saja komitmen yang akan saya buat ini menjadikan seorang Heru menjadi lebih baik lagi yang bisa bersosialisasi bersama dengan temannya sekaligus mungkin menjadi dampak yang baik untuk kelas saya tentunya karena teman-temannya juga sangat senang dan bahagia di dalam kelas dengan adanya Heru yang mulai berubah. Begitu Pak Rozi komitmen. Alhamdulillah ya, sudah terbuka sekali sekarang pemahaman dari Bu Nisa, sudah ada plan A, ada plan B, terus sudah ada
sekarang sudah berkomitmen dengan siapa? Ya dengan siswanya, dengan satu bangku daripada siswa Herunya. Bahkan kalau sudah plan A itu tidak bisa berjalan, kita sudah menggunakan yang namanya guru BK, nanti menghadirkan guru BK. Kalau plan B sudah tidak bisa dilakukan lagi, sudah menghadirkan saya untuk Heru bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan saya nantinya. Luar biasa Ibu. Kira-kira di terakhir sesi dari pertemuan ini, apa sih yang menjadi tindak lanjut Ibu Nisa terkait dengan komunitas terkait dengan komitmen tersebut? Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut dari komitmen saya akan berusaha sekuat dan menurut kemampuan saya, Pak. Mungkin kemampuan saya selaku wali kelas masih belum bisa memenuhi kebutuhan semua murid, begitu ya. Dan nantinya apa yang menjadi tindak laku dan lanjutan dari Heru nantinya akan bisa menjadikan anak yang lebih baik lagi, begitu, Pak. Di sini apakah Bu Nisa bertanggung jawab dengan komitmen tersebut? Karena saya selaku wali kelas, Pak, insya Allah saya bertanggung jawab. Terima kasih sudah diberikan peran saya menjadi wali kelas yang mungkin banyak cerita pada saat wali kelas. Salah satunya adalah ini, komitmen yang harus saya jalani selaku wali kelas untuk bisa membersamai teman-teman di kelas A, begitu, Pak. Luar biasa, Bu Nisa. Pertemuan kali ini saya harap bisa menjawab kebutuhan dari Bu Nisa terhadap problematika yang ada di proses pembelajaran di kelas bersama dengan teman-teman daripada murid. Dan saya harap juga dari kegiatan kita hari ini bisa memberikan solusi terbaik untuk Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa atas kehadirannya. Semoga menjadikan solusi terbaik dan semangat terus. Sekali merdeka tetap merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan kasus 1 atau istilahnya di step 1 ketika hari kegiatan daripada coaching. Saya sebagai coach dan Bu Nisa sebagai coach dan Bu Fitri sebagai observer. Kita akhiri di kegiatan di kesempatan yang pertama ini. Kita lanjutkan ke Bu Nisa dan Bu Fitri, dan Bu Fitri dilanjutkan sebagai coach untuk kegiatan di sesi kedua. Monggo Bu Fitri. Terima kasih Pak Rozi. Saya sebagai pengamat di sesi 1 luar biasa, coach Pak Rozi dan coachingnya Bu Nisa. Apa yang dilakukan, alur ceritanya telah berjalan, bahkan sampai komitmen dari Bu Nisa juga sudah tersampaikan. Luar biasa sekali, mungkin sedikit masukan. Tadi plan C-nya belum disinggung, mungkin nanti bisa lebih terungkap lagi di lain kali. Demikian dari saya sebagai pengamat, luar biasa sekali lagi. Selamat dan sukses terus untuk CGP Rekognisi Angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk Pak Rozi dan Bu Fitri. Perkenalkan, nama saya Bu Nisa, CGP Rekognisi, yang akan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai coach yang berkesempatan kali ini, lalu ada Bu Fitriatus sebagai coach dan Bapak Rozi selaku pengamat pada sesi step yang kedua. Baik, kita bisa mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sepertinya tadi saya mendapatkan info bahwa Bu Fitri akan bertemu dengan saya. Begitu Kak Bu, ada apa ini Bu Fit? Iya Bu Nisa, mohon maaf sebelumnya. Begini Bu, saya kan kebetulan sekali dipercaya sebagai wakakurikulum Bu di SMP saya di tahun 2023-2024. Dan itu sekarang tahun pelajaran 2024-2025 saya juga dipercaya lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu terkait dengan permasalahan yang saya alami Bu ya.
setelah tahun pelajaran berakhir kemarin, sebelum masuk tahun ajaran baru, kita kan ada evaluasi. Dari evaluasi itu ada salah satu guru, Bu, yang didata di jurnal setelah dilihat itu sering sekali kosong, Bu. Jamnya kosong, ndak dimasuki gitu, Bu. Oh, Begitu, Miss. gitu. Mhm. Oke, kira-kira ini Bu Fitri, apa sih tujuan dari pertemuan kita kali ini? Tujuan saya bercerita curhat ke Bu Nisa, saya ingin dapat solusi nih, Bu. Kira-kira ini karena menurut saya ini sebuah masalah, Bu. Mau mengingatkan kan saya bukan kepala sekolah gitu loh, Bu, nanti sama-sama gurunya. Oke, sama-sama jadi Bu Guru. Juga gitu bisa. Hmm. Iya. Oke, baik Bu Fit. Mungkin ada berapa guru Bu Fit yang meninggalkan saat jam kosong tersebut? Hanya satu, Bu. Hanya satu guru. Yang paling sering Oke. itu, Bu, ya ada lagi sih satunya lagi. Ya kurang lebih ada 2 orang lah, Bu. Gitu ya Bu Fit. Ada 2 orang guru yang sesama guru nih. Jadinya Mhm. jam kosong tersebut ada. Mungkin Bu Fitri, mungkin ada rencana apa nih dari Bu Fitri untuk menangani adanya jam kosong ini? Nah, itu dia, Bu. Begini, setelah saya lihat kan kasihan anak-anak, kan kalau jam kosong, anaknya akibatnya kan banyak permasalahan, Bu, kalau jam kosong. Solusi saya ini, ketika saya tahu jamnya kosong atau guru piket yang keliling tahu kosong, menyuruh ketua kelas, Bu. Ketua kelas disuruh untuk memanggilnya, itu Bu solusinya dari saya, Bu. Menyuruh ketua kelas untuk memanggil, Bu. Wali kelas. Artinya ketua kelas juga menyampaikan langsung begitu ya sama Bu Fitri ya? Iya, iya, Bu. Oke. Pada sesi akhir yang akan kita dapatkan nantinya mungkin apa sih tujuan akhir dari kita apa yang kita perbincangkan Bu Fitri? Tujuan akhir dari, eee, curhatan kita ini nanti, Bu, Iya. saya kepingin bagaimana caranya bisa biar sadar, biar punya tanggung jawab untuk masuk kelasnya, Bu. Begitu, Bu. Oke. Untuk mendapatkan tujuan akhir yang akan kita capai bersama begitu ya Bu Fit ya. Mhm. Apa kiat-kiat yang Bu Fit lakukan untuk menangani tersebut? Kiat yang saya lakukan yang pertama itu, yaitu Bu ya, saya menyuruh ketua kelas untuk memanggil saja dulu. Mhm. Yang kedua kalinya, ini Bu, saya yang merasa ndak enak sendiri. Masa saya mau ngasih tahu gitu loh, Bu, gimana ya, Bu, ya? Oke. Kira-kira Kira-kira begitu ya Bu Fitri ya. Dari skala 1 sampai 5 menurut Bu Fitri, bagaimana kesuksesan daripada ketua kelas memanggil guru tersebut? Apakah hal itu sudah pernah dilakukan, Bu? sudah, Bu, sudah pernah dilakukan, kan ini masuk baru 2 minggu, Bu, nggih, tahun Mhm. ajaran baru ini, Bu. Ya, Sudah 2 minggu dan ketika dijemput beberapa, kan beliau ngajarnya itu ngajar 10 kelas, Bu. Beliau itu oke. ngajarnya 10 kelas. Dari 10 kelas yang beliau ajar, kadang-kadang kosong, kadang-kadang juga tidak kosong. Terus yang waktu kosong pas saya suruh manggil itu, kadang itu langsung beliaunya, "Oh iya saya lupa," masuk Bu ya. Tapi kadang itu,
ya sudah kerjakan ini dulu, saya masih ada ini, tak selesaikan dulu pekerjaannya, gitu Bu. Jadi menurut Oke. saya dari skala 1 sampai 5 keberhasilan untuk ketua kelas ini tadi, mungkin hanya sampai 2 atau 3 Bu, Oke, 50%-nya. gitu ya. Mhm. Untuk tadi yang disampaikan Bu Fitri bahwasanya sudah memanggil ketua kelas, sudah memanggil guru tersebut, itu adalah salah satu langkah yang sudah bagus loh Bu Fitri, sudah luar biasa. Saya apresiasi sekali Bu Fitri sudah melakukan itu. Namun sepertinya setelah adanya tindakan tersebut, ternyata guru tersebut masih belum bisa begitu ya Bu Fitri ya, Ya. komitmen bersama dengan kelas yang Bu Fitri empuh gitu. Nah, mungkin ada rencana lain dari Bu Fitri untuk menangani hal tersebut? Plan B-nya seperti apa, Ibu? Rencana saya ini, saya mau tanya Bu Nisa nih ya, kalau kemarin kan sudah saya, apa itu namanya, saya mau nyuruh ketua kelas. Nah, seandainya Bu, ini saya menyampaikan kepada kepala sekolah, karena yang pimpinan tertinggi kan di kepala sekolah, Bu. Kalau Mhm. kita sesama guru mengingatkan kan, apa ya, podo gurune ngene, takutnya seperti itu, Bu. Kira-kira ini, Bu, ya, kalau saya langsung menyampaikan kepala sekolah, eee, gimana ya, Bu, ya, menurut Bu Nisa ini? Oke, baik Bu Fitri. Mungkin kalau langsung ke saya selaku kepala sekolah boleh saja sih Bu. Saya akan bisa nanti juga membantu mengingatkan guru tersebut yang mana mungkin biar bisa lebih komitmen di dalam kelasnya. Menurut Bu Fitri kira-kira dengan cara tersebut, dengan cara saya mengingatkan apa yang menjadi hambatan nantinya? Atau mungkin memang ada peluang di situ Bu untuk keberhasilan kita? Ya begini, Bu, nanti kan ndak enaknya itu, eee, apa ya, dikira dikira saya itu menjelek-jelekan teman. Tapi, begini, menurut saya sendiri, katakanlah 1, 2, 3 kali mungkin saya belum laporan, tapi 1 bulan sekali kan saya pasti menunjukkan rekap, apa namanya, rekap jurnal kepada panjenengan. Jadi kan panjenengan pasti tahu kepala sekolahnya sebagai pimpinan dan itu mungkin, jadi solusi saya yang di plan B-nya itu, Bu. Nantinya Oke. seperti itu, Oke, menurut Bu Fitri dari skala 1 sampai 5 sampai seberapa sih kira-kira keberhasilan tersebut untuk di plan B-nya Bu Fitri? Kalau di plan B saya yakin bisa sampai 4% Bu, 3 lebih lah Bu, 4 mungkin sampai bahkan mungkin orangnya bisa sadar sebab kan yang namanya pimpinan itu akan punya power sendiri kepada anak buahnya yang dipimpin Bu, mungkin seperti itu Bu. Oke, ada power nih yang Ya. mungkin dibutuhkan ya untuk Bu Fitri. Dari plan A sudah dilalui, ternyata masih belum bisa, nanti akan dicoba melalui plan B. Menurut Bu Fitri ini apakah 2 rencana tersebut akan tercapai dengan baik, Bu, untuk bisa, menjadikan guru tersebut, bisa berkomitmen kembali pada pekerjaannya? Insya Allah saya punya keyakinan bisa, Bu. Sebab kan langsung diingatkan sendiri oleh pimpinan, oleh pemangku kebijakan utama di sekolah, Bu. Sebagai pemangku kebijakan utama, Bapak Kepala Sekolah pastinya akan punya triks dan cara tersendiri agar guru yang dipimpinnya, anak buahnya, itu bisa berkomitmen terhadap tugas yang telah diberikan. Itu mungkin menurut saya, Bu. Oke, mungkin ada, suatu ide atau strategi kembali di plan C-nya, Bu Fitri?
Jika misal saya yang sudah mengingatkan dan ternyata itu ada kegagalan, apakah Bu Fitri mempunyai plan C-nya? Untuk plan C-nya langsung mungkin, kita saling curhat mungkin Bu, nggih. Mungkin saya bisa, apa ya, mendekati tersendiri atau curhat dengan beliaunya, atau saya lihat sendiri sedang mengerjakan apa beliaunya, kok sampai ditinggalkan kelasnya. Itu mungkin Bu nantinya. Gitu, langsung dihadapi gitu ya Bu Fitri ya? Iya. Oke Bu Fitri, menurut Bu Fitri nih dengan cara yang plan C tersebut, seberapa berhasilkah Bu rencana jenengan Bu? Wah, itu saya pesimis sekali tuh Bu, nanti bisa jadi tukaran. Tapi enggak lah Bu, Iya, saya yakin dan iya. percaya kayaknya di plan B saja sudah luar biasa ini nanti hasilnya mungkin Bu, Oke. sudah lebih baik nanti. Gitu ya Bu Fitri ya. Ya, Kita akan coba nih Bu Fitri, ya, jangka waktu yang mungkin akan digunakan dalam pencapaian tujuan yang Bu Fitri inginkan dalam hasil tujuan yang kita ya sampaikan kali ini begitu ya Bu Fitri ya. Menurut Bu Fitri jangka panjangnya itu akan seperti apa sih tujuan dari Bu Fitri? tujuan dari saya mengingatkan teman saya ini Bu ya, kalau yang dari ketua kelas tadi yang manggil itu plan A-nya mungkin 1 bulanan, untuk yang di plan B-nya 2 bulanan itu mungkin insya Allah sudah berhasil. Untuk, harapannya nanti Bu, sudah tidak ada jam kosong lagi dan tidak ada di kelas itu hanya tugas saja, sementara anak-anak kan butuh seorang fasilitator, seorang guru yang bisa memfasilitasi belajarnya anak-anak, dan itu nanti bisa tercapai insya Allah dengan kesadaran dari teman-teman yang telah diingatkan dari anak didiknya melalui ketua kelas dan juga melalui kepala sekolah. Itu mungkin Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik Bu Fitri, saya sangat setuju sekali bahwa jenengan selaku, wali kelas daripada, kelas ini ya yang mempunyai tanggung jawab penuh, saya apresiasi tindakan-tindakan yang, dilakukan oleh Bu Fitri. Yang pertama tadi plan B-nya meminta, ketua kelas begitu ya Bu Fitri ya, yang kedua meminta tolong kepada saya selaku, kepala sekolah dan Bu Fitri sendiri selaku wali kelas juga akan berperan pada plan C-nya, begitu. Jadi kita bisa berkolaborasi bagaimana mencapai tujuan akhir yang akan kita dapati supaya kelas panjenengan juga tidak kosong kembali. Dari 3 plan tersebut Bu Fitri, apa komitmen dari Bu Fitri untuk mencapai ke rencana aksinya? Komitmen saya ya akan berusaha agar yang sudah saya rencanakan, plan A, plan B, plan C, ini bisa saya lakukan dan bisa ada perubahan yang signifikan. Harapan besar saya plan B saja sudah bisa berubah, Bu, sudah bisa Semoga. tercapai. Ya, nggih, Semoga Bu Fitri nggih, ya, amin. amin. Bu Fitri, saya mau tanya nih, karena kita kan sesama, orang dewasa begitu ya, sesama mungkin jenengan dengan guru yang akan kita bahas tadi itu memiliki kedekatan yang cukup baik juga. Mungkin Bu Fitri apakah berani bertanggung jawab atas komitmen yang jenengan sampaikan barusan? Berani, Bu. Begitu Sebab ya, Bu, apa? ya? Nggih, sebab komitmen saya tujuannya kan untuk kebaikan, bukan kebaikan sekolah saja, tapi juga kebaikan teman saya sebagai seorang guru yang mungkin beliau sedang hilaf, dari saya sebagai temannya, sebagai rekan sejawatnya, punya kewajiban untuk mengingatkan. Jadi kayak dalam agama kan amar ma'ruf nahi mungkar, Bu. Jadi tetap menyampaikan Keren yang keren. baik dan mencegah pada yang kurang baik. Demikian mungkin Bu Nisa.
Wah, luar biasa sekali Bu Fitri, apa yang menjadi komitmen dan tanggung jawab yang sudah disampaikan pada percakapan kita kali ini, pada sesi kali ini. Semoga tujuan yang akhir dari apa yang menjadi goals perbincangan kita hari ini juga bisa merasakan dengan baik untuk di kelas Bu Fitri. Bu Fitri, Amin. saya mau tanya nih di akhir ya, Ya, bagaimana perasaannya Bu Fitri setelah melakukan sesi eh, curhat gitu ya bersama dengan saya? luar biasa Bu Nisa. Tadinya saya tidak terpikir untuk sampai ada plan A, plan B, plan C. Yang saya pikirkan kok gini, gimana ini kan gitu saja Bu. Tapi luar biasa setelah curhat dengan jenengan, cerita-cerita, akhirnya saya bisa mengambil langkah atau ikhtiar usaha yang bisa saya lakukan, mulai plan A-nya dulu sampai mungkin saya kasih waktu 3 mingguan, kemudian kalau belum berhasil ada plan B yang harus saya lakukan, dan masih ada lagi plan C yang mungkin juga bisa berbarengan dengan plan B, agar teman saya ini, punya kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena takut dari pimpinan, tapi tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Itu Bu Nisa. Oke, luar biasa Bu Fitri sudah mempunyai pikiran yang rasional dan ke depan begitu ya Bu Fitri ya. Terima kasih Bu Fitri. Kali ini kita sudah menemukan bagaimana kiat-kiat panjenengan untuk menjadikan kelas yang lebih baik lagi dengan melibatkan beberapa pihak di plan A, B, C-nya. Semoga saya harapkan di kelas Bu Fitri ini nantinya akan kembali normal kembali, begitu ya. Terima Ya, kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih Bu kasih. Nisa dan Bu Fitri sebagai observer. Ini luar biasa ya, sudah mengalir kegiatan coachingnya. Ada beberapa catatan dari saya dan alhamdulillah catatannya ini adalah catatan positif. Yang pertama, sebagai coach, Bu Nisa ini sebagai coach ya. Bu Nisa sudah memberikan 3 kompetensi coaching di rupanya. Yaitu yang pertama menghadirkan dirinya sebagai pendengar yang aktif, itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran penuh atau present. Jadi Bu Nisa mendengarkan betul ketika Kuci atau Bu Fitri memberikan permasalahan yang ada di dirinya. Dan yang terakhir, yang tiga, ini yang saya acungi jempol. Ternyata Bu Nisa itu memiliki keahlian untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga Koci itu dapat terpacu untuk memberikan solusi-solusi terbaik yang ada di dalam dirinya. Itu sebagai coach. Sebagai coach, nah, ini Bu Fitriatus, ini luar biasa ya. Ternyata dalam kegiatan ini akhirnya menimbulkan sebuah solusi ya Bu Fitri ya. Yang tadinya Bu Fitri itu masih dalam awang-awang, kira-kira saya harus seperti apa, dan di sini sudah memberikan apa ya, jawaban dari dalam diri Bu Fitri sendiri untuk mengatasi masalah yang Bu Fitri alami sendiri. Ini luar biasa, kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya, sukses selalu, dan selanjutnya kita serahkan kepada Bu Fitri untuk kegiatan di step 3. Terima kasih Terima sebelumnya Pak kasih. Rozi. Thank you very much masukannya. Saya mulai nggih Bu. Selamat datang di sesi yang ketiga. Saya Fitriatus Sakdia sebagai coach, yang jadi coach saya Pak Rozi, dan sebagai pengamatnya nanti Bu Nisa. Baik, sudah siap teman-teman ya? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rozi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana nih kabarnya Pak Rozi? Alhamdulillah kurang sedikit baik Bu, karena ada beberapa problema yang akan saya hadirkan dengan Bu Fitri di kegiatan hari ini. Luar biasa, problemanya apa nih Pak Rozi? Kalau boleh sharing-sharing dengan saya, akan sebagai suatu kehormatan bagi saya jika Pak Rozi mau sharing nih. Iya Ibu Fitri. Jadi
Saya sengaja tadi japri Bu, mohon maaf, pagi-pagi Iya. buta saya ini japri Bu Fitri untuk kegiatan di sore hari ini. Jadi begini Bu, saya tuh dalam proses pembelajaran tuh biasanya kan menghadirkan penuh kegiatan bersama siswa. Lah kok delalah ya Bu ya? Kok delalah siswa saya tuh yang namanya si Adit itu Bu. Dia itu merasa bahwa dirinya itu tersisihkan. Padahal saya nggak pernah menyisihkan dia. Saya memang ada kegiatan setelah pulang sekolah di jam pelajaran saya di hari Jumat dan hari Sabtu itu ada les privat. Dan hampir semuanya mengikuti, hanya si Adit saja. Tetapi Adit itu di kelas juga tidak bodoh-bodoh amat, tidak apa ya, tidak jauh-jauh amat dari teman. Dia juga pintar menjawab, dia juga juga pandai dalam berkomunikasi. Tapi dia tuh masih memiliki rasa untuk apa ya Bu, tersisihkan gitu. Banyak yang ngomong teman-teman sebangkunya itu merasa bahwasanya dia itu tersisihkan. Ini gimana ya Bu? Padahal saya tidak seperti itu. Oh, iya iya. Jadi Adit muridnya Pak Rozi ini merasa tersisihkan di kelasnya. Benar Ibu. Padahal Pak Rozi tidak ada perasaan sedikit pun untuk menyisihkannya. Nggak ada, is welcome, semuanya akan menjadi murid saya, walaupun dia tidak mengikuti les tambahan di mata pelajaran saya setiap hari Jumat dan Sabtu, tapi tetap saya melakukan hal tersebut, seperti itu. Ada les tambahan yang diadakan Pak Rozi. Iya, gitu. Apa nih, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, tujuan dari pertemuan yang kita lakukan atau pembicaraan yang kita lakukan ini, kira-kira tujuannya yang ingin dicapai oleh Pak Rozi apa kira-kira? Ya, saya sebetulnya pengen tahu ya Bu, ya saya tuh pengen tahu kenapa sih Adit punya perasaan seperti itu, dan kenapa Adit nggak ngomong ke saya gitu. Kok malah dia itu ngomongnya ke temennya, teman sebangkunya, malah si Iksan itu bicara kepada saya di sesi ketika dia mengikuti les tambahan. Pak, Adit itu merasa tersisihkan loh Pak pada pelajarannya Pak Rozi gitu. Padahal saya nggak pernah ya, tetap ketika si Adit tersebut mengajukan pertanyaan tetap ya saya jawab. Tetap saya berikan pemahaman sama dengan teman-temannya. Tapi kenapa ya dianya seperti itu ya? Kira-kira faktor apa ya? Mungkin ada yang bisa diberikan kepada saya agar si Adit itu mau memiliki perasaan positif lah dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini Pak Rozi ingin tahu nih, Adit itu kenapa kok punya pikiran yang seperti itu kepada Pak Rozi, padahal Pak Rozi tidak sedikit pun terbersit untuk Enggak. menyisihkan gitu Pak ya. Ya. Kira-kira nih Pak, kira-kira menurut Pak Rozi, Adit sampai punya pemikiran seperti itu kenapa ya Pak ya kira-kira? Dari faktor apa ya Pak ya? Apa mungkin karena nggak ikut di les tambahan saya ya Bu ya? Saya sempat juga sih Bu menanyai beberapa teman itu, temannya Adit yang satu circle dengan Adit. Ya salah satunya si Iksan tadi saya tanyai. Katanya Adit itu kalau setiap harinya, karena dia itu adalah penopang keluarga Bu, jadi gak punya bapak, dia itu bekerja sampingan setelah pulang sekolah itu di bengkel. Jadi dia itu lebih memilih bengkel daripada kegiatan dengan saya. Apakah Adit itu merasa minder gitu ya, karena tidak mengikuti pembelajaran saya di les tambahan, lebih mementingkan ke dia sebagai mekanik di bengkel tersebut. Apa seperti itu ya, Bu? Itu kepikiran saya sih Bu, nggak tahu yang aslinya seperti apa. Itu Tapi ya Pak ya. dari teman-temannya, dan realnya seperti itu, memang dia tidak pernah pulang di luar waktu jam pelajaran. Jadi dia pulangnya tepat waktu, jam 3 pulang ya pulang, nggak ngelayap kemana-mana. Dan yang saya tahu ketika saya pulang dari sekolah lewat depan bengkelnya, Adit memang ada di situ. Gitu. Begitu ya Pak ya? Iya. Menurut Pak Rozi nih, kalau Aditnya seperti itu dibuat, kesempatan apa nih yang sudah pernah Bapak lakukan ketika Bapak kan penasaran, kenapa Adit seperti ini? Pernah nggak ada kesempatan Pak Rozi berbincang dengan si Adit ini, Pak? Kan Pernah kalau sih, Bu. tadi nggih, Pernah. pernah. Pernah 2-3 kali ngobrol. Memang dia itu kan memang tulang punggung ya Bu ya, nggak punya bapak, dia punya adik 4 kalau nggak salah itu, terus ibunya juga sebagai buruh cuci ya di tetangganya ya. Saya yakin
sekolahnya pun sampai di kelas SMK itu juga biayanya juga besar, dan memang dia juga masih memberikan nafkah buat adik-adiknya. Ya memang Aditnya itu memang seorang pekerja keras, ya dia juga pinter kok, sebenarnya pandai. Tapi yang saya yang saya di sini garis bawah itu kok ada perasaan minder ya, ada perasaan merasa tersisihkan. Padahal saya nggak seperti itu. Saya 2 kali sebelum saya bertemu dengan Iksan, eh, si Adit pernah tak tanyai, tapi jawabnya ya malu-malu gitu. Ya Pak, saya di bengkel, mohon maaf Pak, saya tidak mengikuti pelajaran Bapak di les tambahan gitu aja. Menurut Pak Rozi, apakah Adit yang merasa tersisihkan ini itu sebuah permasalahan, Pak Rozi? Kalau saya lihat iya Bu, karena ketika kita diskusikan kelompok, saya bentuk kelompok kecil-kecil itu, Adit itu terdiam gitu aja, kayak seakan anak yang minder gitu Bu. Kalau secara ekonomi ya mungkin sama teman-temannya beda, tapi kan kita tidak melihat itu. Yang terpenting dalam proses pembelajaran dia bisa menjawab, dia aktif, terus di situ tidak ada dia pulang dahulu, terus dia juga pandai. Kalau menurut saya itu luar biasa. Cuma perasaan Aditnya itu yang mungkin sedikit menjadi permasalahan dalam kelas. Ya, ya. Kalau Pak Rozi, apa namanya, luar biasa sekali ya dari Pak Rozi ini yang merasa apa namanya, tidak nyaman ketika dalam satu kelasnya kok ada siswa yang merasa minder dan Pak Rozi merasa ini sebuah permasalahan. Apakah pernah ada solusi yang Pak Rozi lakukan agar si Adit ini tidak menjadi minder? Sebelumnya sudah saya tanyai, tapi memang saya tidak tahu kalau itu jadi permasalahan. Ya mungkin solusi yang pertama saya akan mendekati Adit untuk melakukan percakapan itu, Bu. Kenapa kok memiliki perasaan tersebut? Kenapa kok disampaikan langsung ke Pak Roji aja? Kenapa kok harus bilang kepada temannya? Mungkin seperti itu. Nanti di step awal saya mau mulai untuk bertemu dengan Adit untuk kita berkomunikasi. Berarti kalau saya pilih mengatakan plan A-nya dari Pak Rozi ini nanti akan berkomunikasi dengan Adit terkait kenapa kok Adit sepertinya merasa minder ketika pelajarannya Pak Rozi. Seperti itu Pak ya mungkin Pak ya? Ya itu yang mungkin di awal saya akan melakukan kegiatan tersebut. Kalau diperkirakan Pak, dari angka 1 sampai 5, solusi A atau plan A dari Pak Rozi ini di level berapa nanti keberhasilannya Pak Rozi? Kalau yang saya lakukan di awal sih jelasnya tidak akan menjawab 100% ya Bu, atau tidak menjawab ke poin 5. Kemungkinan di angka 3 Bu, atau angka 3 lah. Karena saya juga harus memiliki plan kedua, di mana saya nanti datang ke rumahnya atau datang ke bengkelnya lah. Kita datang ke bengkelnya untuk menanyakan apakah boleh Bapak untuk di hari Jumat sama Sabtu kalau ada pihak bengkel agar Adit itu tidak melakukan kegiatan seperti biasanya di bengkel, melainkan dia mengikuti kegiatan saya agar Adit itu bisa terbuka itu loh Bu, bisa senang, bisa mengikuti kegiatan bersama saya, dan mungkin dari kegiatan tersebut nanti Adit itu bisa merasa, oh saya ternyata di kelasnya Pak Rozi itu diperhatikan, cuma perasaan saya aja yang menghadirkan perasaan yang tersisihkan, mungkin seperti itu di plan yang berikutnya. Luar biasa Pak Rozi, jadi Pak Rozi ini sudah punya plan A, dan kemudian kalau tidak berhasil plan A-nya ada plan B, Pak Rozi akan home visit istilahnya Pak ya, datang ke rumahnya atau lebih tepatnya datang ke bengkel dulu. Ke bengkelnya. Datang ke bengkel dulu benar. Jadi kita datang ke bengkel dulu lebih tepatnya, seperti itu biar nanti kita bisa bicara komunikasi dengan bengkel. Untuk yang plan ketiga, ya kemungkinan saya harus bertemu dengan orang tuanya, memberikan pemahaman bahwasanya anak ini belum waktunya bekerja dan anak ini difokuskan untuk belajar dahulu. Untuk kegiatan sampingan mungkin bisa di hari Senin sama hari Kamis. Gitu. Luar biasa Pak Rozi. Plannya Pak Rozi ini sampai ada 3 step ya, A, B, C. Ya, karena saya merasa kasihan itu Bu. Padahal saya nggak pernah ada seperti itu. Gitu. Ya. Kira-kira Pak Rozi, plan A, B, C ini nanti setelah Pak Rozi lakukan, tingkat keberhasilannya Pak dari angka 1 sampai 5, bagaimana Pak Rozi? Kalau di plan 1 mungkin sampai 3, kalau di plan 2 mungkin sampai 4, kalau yang di plan 5 itu saya yakin itu berhasil Bu.
mungkin dalam waktu 2-3 minggu ke depan Adit sudah mulai terbuka dan merasa tidak ada perasaan untuk terasingkan di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa Pak Rozi. Ada skala prioritasnya 1-5 nanti bisa tercapai di minggu atau bulan ketiga lah sudah sampai. Ada strategi yang digunakan Pak untuk mencapai tujuan sehingga plan ABC bisa tercapai sampai pada angka 5? Yang strategi yang paling utama kalau menurut saya adalah communication ya. Jadi komunikasi yang baik, kita menghadirkan dia secara penuh, kita ngomong secara interaktif, face to face. Nanti juga kita menghadirkan orang ketiga, baik kepala bengkel ataupun mekaniknya ataupun orang tuanya, agar membuka hati ruang dirinya untuk dia menjadi tersisihkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Luar biasa Pak Rozi. Apakah Pak Rozi bisa berkomitmen dengan apa yang Pak Rozi planningkan, serta bisa bertanggung jawab terhadap komitmen yang Pak Rozi sampaikan ini, Pak? Saya harus komitmen, Bu, karena saya nggak mau dalam proses pembelajaran yang ada di kelas itu ada perasaan yang tersendiri dari salah satu siswa. Saya nggak mau kalau itu tidak ada komitmen. Jadi ya saya harus bersikukuh untuk komitmen secara utuh untuk menghadirkan Adit dalam kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu tidak ada persaingan secara tersisihkan. Yang menghadirkan semuanya adalah murid saya, nggak ada pembedaan antara si Adit dan si Iksan ataupun teman-teman yang lainnya. Saya harus berkomitmen secara positif dan 100% saya berkomitmen, Bu. Luar biasa Pak Rozi. Jadi dari perbincangan kita ini, kalau tadi di awal Pak Rozi punya permasalahan satu siswanya yang kurang percaya diri atau merasa tersisihkan. Dari obrolan kita tadi, Pak Rozi sudah punya step A, step B, step C untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri dari si Adit tadi sehingga tidak merasa tersisihkan dan merasa enjoy dengan pembelajaran yang Pak Rozi sampaikan. Setelah Pak Rozi punya komitmen yang kukuh. Ya, untuk komitmen, kira-kira Pak Rozi, kapan Pak Rozi akan segera melakukan treatment ini pada Adit, Pak Rozi? Tadi saya sudah di pertengahan sesi saya sudah ngomong kepada Bu Fitri bahwasanya minggu depan ini sampai 3 minggu ke depan, jadi saya mulai di minggu depan ini sampai 3 minggu ke depan itu saya akan melakukan kegiatan tersebut, dan di minggu akhir minggu ketiga itu saya berharap itu sudah berhasil. Saya menghadirkan penuh perasaan daripada si Adit, tidak ada perasaan tersisihkan lagi untuk 100% untuk present di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bulan Agustus Pak ya? Waktu Ya, kemerdekaan Indonesia Pak ya? dengan semangat 45 tentunya. Wah, luar biasa Pak Rozi. Terima kasih banyak. Saya tunggu nanti setelah bulan Agustus kita akan bertemu lagi. Saya kepingin tahu ceritanya Pak Rozi. Apa yang sudah berhasil dari statementnya Pak Rozi. Step 1, 1, 2, 3 ABC. Cerita keberhasilan dari apa yang Pak Rozi komitmenkan untuk Adit ini. Begitu Pak Rozi ya? Siap Bu, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab kayaknya Bu. Tadinya Iya, saya alhamdulillah Pak masih Rozi, belum luar punya biasa. pikiran, tapi setelah bertemu dengan Bu Fitri ternyata saya harus seperti ini ternyata itu hadir dari diri saya sendiri. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa. Sama-sama Pak Rozi, semuanya datang dari Pak Rozi sendiri, luar biasa juga untuk Pak Iya. Rozi. Terima kasih, bisa kita akhiri ya Pak Rozi. Terima kasih Bu Fitri, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih Sama-sama. untuk memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan solusi yang bisa saya timbulkan sendiri. Luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rozi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kita aplaus dulu yuk. Bu Fitri, luar biasa. Pak Rozi, luar biasa. Bu Fitri sangat luar biasa sekali. Saya melihat bagaimana teknik coaching yang jenengan sampaikan bisa menumbuhkan beberapa pertanyaan berbobot untuk Pak Rozi yang mungkin bisa memberdayakan Pak Rozi tanpa harus mentransfer bagaimana yang seharusnya Bu Fitri inginkan begitu ya. Saya sangat senang dan bahagia Bu Fitri, alhamdulillah alur daripada Tirta sudah terlewati dengan baik. Dan untuk Pak Rozi, wah luar biasa sekali Pak Rozi menjadi seorang
Kocinya yang sangat aktif. Karena memang coach itu harus aktif ya Pak ya pada step yang ketiga ini saya melihat coachnya juga sangat luar biasa, aktif dan memiliki plan-plan yang sangat baik. Untuk coach dan coachnya pada step yang ketiga ini saya mungkin bisa meniru panjenengan Bu Fitri selaku coach karena memang Bu Fitri sebagai guru BK ya jadinya kayak klik banget gitu ya pada saat coach bersama dengan Pak Rozi yang mungkin Pak Rozi juga sangat aktif dan memberikan beberapa pernyataan begitu yang bisa kita ambil. Baik teman-teman, itu mungkin refleksi dari saya. Terima kasih kita sudah melalui kegiatan kita kali ini mulai dari step 1, step 2, dan step 3 yang mana kita semuanya, ketiganya, saya, Bu Nisa, Pak Rozi, sekaligus dengan Bu Fitri, sudah melakukan peran untuk menjadi ketiganya. Yang pertama sebagai coach, yang kedua sebagai coachee, dan yang ketiga sebagai peran pengamat. Insya Allah kita sudah melakukan itu semuanya. Semoga tugas kita pada kali ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan menjadi CGP rekognisi di Kabupaten Pasuruan lulus 100%. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Bapak fasilitator pemandu. Mungkin itu ada tambahan dari teman-teman? Cukup Bu? Cukup Bu, luar biasa. Bisa kita akhiri. Kita akhiri. Terima kasih teman-teman. Mengucapkan salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.